Assalamualaikum Bu Lili, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bunda Yeni, Alhamdulillah baik. Kabar Bunda Yeni gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Gimana nih? Udah lama ya kita nggak saling teleponan. Ada apa nih Iya ya? ya, sepertinya sudah hampir 1 tahun ya Bunda kita tidak teleponan. Iya ini Bunda, saya lagi ada masalah. Apakah Bunda Yeni ada waktu? Saya, saya inginnya ini curhat Bunda. Saya ingin berbincang sama Bunda tentang permasalahan saya seperti itu. Tentu saja ada loh Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Bunda. Ini Bunda, saya ini sepertinya kurang bis permasalahan saya yang saya hadapin. Saya ini kurang bisa mengatur waktu antara tugas tambahan saya sebagai PLT Kepala Sekolah dan juga sebagai tupoksi tugas utama saya sebagai seorang guru, di mana anak-anak tersebut setiap pembelajaran itu kurang menarik, Bunda. Jadi media pembelajaran yang saya berikan itu tidak menarik bagi siswa seperti itu, Bunda. Karena kurangnya saya untuk apa, membagi waktu saya seperti itu. Oh, jadi pembicaraan kita ini tentang bagaimana cara Ibu mengatur waktu antara Ibu sebagai PLT Kepala Sekolah dan sebagai guru ya Bu ya? Iya, Bunda. Kayaknya untuk membagi waktu itu sulit banget saya untuk melakukannya seperti itu. Jadi di akhir percakapan kita ini nanti, apa yang ingin Ibu harapkan? Saya yang saya harapkan agar saya bisa memanage waktu saya. Dan Mhm. dalam proses pembelajaran saya nanti anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran dan media yang saya berikan. Terus sebagai tugas tambahan saya sebagai kepala sekolah, saya juga bisa melaksanakan tugas tersebut tepat waktu seperti itu, Bunda. Nah, menurut Ibu Lili, kalau Ibu dikasih waktu efektif 1 hari, apa yang Ibu akan lakukan, Bu? Saya akan lebih memanage waktu saya agar lebih tepat waktu dan setiap tugas yang diberikan kepada saya langsung melaksanakannya seperti itu. Apakah semua kegiatan Ibu itu menyita waktu ya, Bu, ya? Sepertinya tidak juga, Bunda. Kebanyakan saya ini sukanya ini apa Mhm. mengerjakan sesuatu itu lebih apa menunda-nunda dalam pekerjaan seperti itu, Bunda. Misalnya nih, kalau dalam 1 hari Ibu ada waktu luang, kalau dalam 1 hari itu ada jeda waktu berapa jam lah ya Ibu luangnya gitu, Bu? Iya ya, kalau dalam 1 hari itu sekitar 2 atau 3 jam kan. Kalau di TK itu kan anak-anaknya Mhm. pulang jam 10 kan, Bunda. Nah, tapi kalau kita jam kerjanya itu kan pulang jam 1. Jadi kalau jam 10 sampai jam 1 itu sekitar 3 jam, Bunda. Itu waktu jeda luang yang saya lakukan Mhm. seperti itu. Oke, berarti Bu ada jeda waktu 3 jam ya, Bu, ya? Nah, biasanya apa yang Mm-mm. Ibu lakukan, Bu? Biasanya yang saya lakukan ngobrol-ngobrol dulu dengan Mhm. teman-teman seperti itu. Kalau enggak tuh bisa catat-catat ada urusan sedikit seperti itu, Bunda. Biasanya. Iya, Mhm. tapi lebih seringnya kami kumpul-kumpul buat ngobrol, Bunda. Jadi, apa sih yang akan Ibu lakukan nih, langkah-langkah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Sepertinya iya ya, setelah Bunda tanya tadi tentang jeda waktu luang tadi, Mhm. sepertinya saya juga lebih apa memanage waktu seperti itu. Jadi waktu anak 3 jam tadi sebelum pulang kita ini kerja lebih baik digunakan untuk mengatur waktu tersebut, memanage waktu seminus-minusnya, yaitu mengatur waktu setepat-tepatnya seperti itu, Bunda. Sebagai Nah, tugas tambahan saya sebagai FLT maupun sebagai mhm, guru kelas. menurut Ibu nih sebenarnya, semua pekerjaan ini, semua, yang mengatur waktunya siapa? Saya sendiri, Bunda. Oh, benar kan ya? Berarti, semua yang ngaturnya kan ada di Ibu ya, Bu, ya?
Nah, Iya, rencananya nih, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya sebagai PLT kepala sekolah deh? iya. Sebagai PLT kepala sekolah ya Bunda ya. Sebaiknya saya itu apa yang tugas saya diberikan kepada saya itu saya langsung melaksanakannya. Seperti sekarang ini kan waktu penerimaan siswa baru ya Bunda ya. Nah, saya kan sebelum ini harus menyusun dulu rencana kerja tahunan seperti itu kan sebagai kepala sekolah, terus tupoksi saya sebagai kepala sekolah itu. Jadi setiap apa yang ditugaskan kepada saya tidak menunda-menunda waktunya tersebut, langsung saya kerjakan seperti itu, Bunda. Hmm. Hmm. Oh, berarti itu sebagai PLT Pak Sekolah, Bu. Kalau sebagai gurunya gimana, Bu? Nah, iya ya, sebagai guru kan, apalagi tahun ajaran baru ini ya, saya lebih sigap untuk membuat RPPH-nya itu dulu selama berapa bulan ke depan, seperti itu kan. Terus pas proses, sebelum proses pembelajaran itu, sebaiknya waktu yang 3 jam itu, waktu 3 jam daripada kita ngobrol dengan teman-teman atau berbicara yang ini ngongrumpih intinya Bunda ya, lebih baik Hmm. saya gunakan pulangnya, sebelum pulang itu saya membuat media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Jadi pas proses belajar mengajar nanti besoknya anak-anak lebih fokus dan lebih menarik daripada yang sering saya lakukan selama ini. Kalau sama ini saya ngobrol-ngobrol, nyantai dulu di rumah. Pas besok paginya saya ini apa tergesa-gesa atau terburu-buru dalam membuat media pembelajaran. Jadi anak-anak itu saya rasa tidak fokus. Kita sibuk mau buat media, anak-anaknya laju sering keliaran, terus tidak fokus dengan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu, Bunda. Menurut Bu Lili, kapan Ibu akan memulainya, Bu? Menurut saya, proses itu ini kan kalau dalam 2 minggu ini anak-anak kan masih masa MPLS, Bunda ya, masih masa MPLS. Jadi selama 2 minggu ini kan perkenalan dulu dengan lingkungan sekolah, lingkungan di kelas kan. Nah, kalau untuk mulai proses belajar mengajar kan mulai Senin nanti, Bunda. Jadi sebaiknya sebelum proses pembelajaran itu Senin, sebelum itu RPP sebagai tupoksi saya sebagai guru itu harus sudah disiapkan selama berapa bulan ke depan. Terus untuk media pembelajaran sebelum hari Senin itu sebaiknya sehari sebelumnya atau hari Sabtu pas kita belajar pas waktu menunggu setelah anak pulang itu saya membuat media pembelajaran dulu yang lebih menarik bagi mereka Bunda sehingga pada waktu proses pembelajaran anak-anak lebih tertarik, lebih minat, lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya, seperti itu. Jadi kita fokus apalagi anak baru ini Bunda ya, namanya anak TK kan kalau anak baru ini kebanyakan juga kadang pegang pensil juga belum bisa, seperti itu. Untuk jadi kita latih dulu anak dengan media-media pembelajaran yang semenarik mungkin. Kadang juga ada yang masih nangis loh Bunda kalau tahun ajaran baru ini. Jadi kita kalau kita dengan media yang menarik, insya Allah anak-anak akan lebih menyenangkan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan seperti itu Bunda. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusinya ya, Bu ya, atas Iya permasalahan dari Ibu. iya dari pembicaraan yang kita lakukan ini sepertinya saya sudah menemukan. Oh, ternyata selama selama ini yang saya lakukan itu tidak kurang efektif, apalagi kalau buat media itu pada waktu di pagi hari, mau proses belajar mengajar itu. Jadi saya selama ini sibuk mau buat media, anak-anaknya tidak fokus seperti itu. Terima kasih Bunda. Iya. Oh, Alhamdulillah. iya ya, Bu ya. Gimana, Bu, setelah Ibu kita ngobrol seperti ini? Perasaan Ibu gimana? Rasanya lega, dapat motivasi pada diri saya untuk memperbaiki diri saya sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah. Jadi saya lebih bisa untuk memanage waktu dan daripada waktu yang
apa yang waktu jeda selama ini saya gunakan yang tidak baik, bukan tidak baik sih, kurang baik, misalnya mengobrol atau itu kan, mengobrol-ngobrol, lebih baik saya gunakan untuk membuat media pembelajaran ataupun mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya sebagai tugas tambahan saya sebagai sebagai PLT kepala sekolah seperti itu, Bunda. Syukurlah ya Bu ya, alhamdulillah. Semoga rencana yang Ibu Alhamdulillah. inginkan ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bunda atas Sama-sama Bu. masukannya, sarannya, seperti itu. Akhirnya saya merasa lega, saya bisa memanage waktu saya. Semoga apa yang saya rencanakan ini bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Nanti kapan waktu minggu depan ya, saya telepon, kita teleponan lagi. Saya ingin mengetahui nih progresnya seperti apa. Siap Bunda, dengan senang hati. Semoga apa yang saya inginkan bisa tercapai. Terima kasih Bang. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bu. Masih adakah yang ingin Ibu bicarakan Bu? Sepertinya tidak ada Bunda karena beban yang ada dalam hati saya selama ini sudah plong saya bisa ungkapkan dengan Bunda dan dikasih pencerahan seperti itu Baik dalam Bu. ini. Kapan waktu kita ketemu lagi ya. Kita ngobrol lagi. Sampai jumpa Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.